Katanya, tempat ini masih punya pesona yang sama. Ngomong-ngomong, Siki, sudah lama kau tak mencicipi masakanku, kan? Bagaimana kalau... Oke, 2 telur, sedikit garam. Oke. Tos. Nasi gorengnya datang. Teman keluarga Tang. Aduh, sakit. Aku tak sengaja menabraknya. Tak perlu begini. Apa katamu? Maaf, aku menabrakmu. Aku sangat menyesal. Aku kehilangan nafsu makanku. Aku minta maaf atas namanya. Apa gunanya minta maaf? Kalau begitu, kemarilah. Minumlah beberapa gelas dengan kami. Lupakan saja. Apa maksudmu? Nongkrong dengan pecundang miskin. Apa asyiknya? Kenapa tidak minum beberapa gelas dengan kami? Nanti kami akan mengajakmu BR senang-senang. Bun, bukankah ini agak berlebihan? Siapa kau? Bukan urusanmu. Begini saja, meja ini aku yang bayar malam ini. Kita berteman, oke? Apa? Kau pikir aku tak mampu? Seperti aku butuh kau bayar. Apa yang kau lakukan? Apa? Orang tak dikenal sepertimu. Sudah banyak yang kuhajar di kota Tang. Percaya atau tidak? Satu panggilan dariku dan kau akan. Aku kenal kau. Bukankah kau dari desa sebelah, si penjual nasi goreng? Kenapa kau tidak jualan nasi goreng hari ini? Malah sok jagoan menggombal cewek? Itu si penjual nasi goreng. Para pengusaha. Bahkan penjual nasi goreng bisa mengajak cewek kencan. Siapa yang kau sebut cewek? Siapa yang kau bicarakan? Hentikan perkelahian ini. Baiklah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan menganggap tak ada yang terjadi. Kalau tidak, malam ini, dia harus bergiliran dengan kami. Apa yang kau lihat? Dasar bajingan. Menjijikan. Berani menuntut. Bangsat, sok jadi pahlawan kesiangan, ya? Siapa? Siapa itu? Kau yang melempar ini. Pelayan, bawakan sebotol anggur. Aku bicara padamu. Apa yang kau lihat? Terus lihat, dan aku akan mencungkil matamu. Kau mau menakuti siapa dengan barang rongsokan itu? Tunggu saja, aku akan. Bias, bos. Jangan bergerak, bos. Granat. Hati-hati. Ini akan meledak. 2. Keluar. Kalian baik-baik saja. Terima kasih, Siki. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau yang babak belur. Bagaimana kau akan menghadapi Nona B besok? Ogi, badanku sakit semua. Bagaimana aku bisa memikirkan itu? Ba Oksu atau Hei Oksu? Bai Oksu yang kau bicarakan itu. Apakah dia putri sulung keluarga Bai dari grup Nomshan? Ya, tak bisa menangani beberapa teman saja dan kau berani pergi ke keluarga Bai? Sudahlah, jangan bahas itu. Terima kasih banyak untuk ini. Bolehkah aku tahu namamu? Zuo Qianhu. Permisi, Zuo Qianhao. Apa hubunganmu dengan dia? Dia sepupuku. Apa kau mengenalnya? Aku temannya. Namaku Mo Xiaonan. Kau Kak Nan? Zuo Qianhu memberi hormat. Kak Nan? Kak Nan, Zatian Tuan Muda Bayumi. Hao sudah banyak bercerita tentangmu. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Kau mencarimu. Hao bilang, Kak Nan akan melawan Jepang. Hitung aku ikut. Bagus, aku sengaja datang ke sini untuk memberikan ini padamu, Kak Nan. Sebuah kenang-kenangan kecil, cermin. Ini Yatano Kagami, harta suci Dongdao. Diwariskan turun-temurun oleh para kaisar, salah satu dari 3 pusaka kekaisaran, bernilai lebih dari 1 triliun. Seharusnya benda ini terkunci di Dongdao, dijaga siang malam oleh 5.000 pengawal kaisar.
Bagaimana kau mendapatkannya? Setiap jin di dunia tunduk pada Beiyumingku. Apapun yang kuinginkan, seseorang akan membawanya untukku. Orang yang bertindak. Aku mengaguminya. Dengan hilangnya Yatano Kagami, Dongdao pasti kacau. Kak Nan, ini milikmu. Terserah kau mau apa. Apa? Kau tidak suka, Kak Nan, barang rongsokan ini? Tempatnya di toilet. Jaga toiletnya sana. Setelah kubuang di toilet umum, kita harus menyebutnya. Jamban Kekaisaran Suci bagaimana menurutmu? Jadi kubuang cermin jelek itu ke toilet. Saudaramu. Dia sungguh luar biasa. Satu gerakan dan dia membuat mereka jungkir balik. Aku di sini, terutama untuk mewakili keluarga Zhou, dan secara resmi membentuk aliansi dengan keluarga Ye. Kami sepenuhnya mendukungmu, Kak Nan. Kami harus menunjukkan ketulusan. Ayahku bilang, 5 olah aliansi macan putih, 108 cabang, 300.000 saudara, siap di bawah perintahmu. Apapun yang kau butuhkan, kami akan mengikuti perintahmu. Terima kasih. Sama-sama, Kak Nan. Silakan duduk. Aku telah menerima intel. Dongdao telah mengirim para ahli untuk mencoba mengambil kompendium Raja Obat dan proyek perisai naga. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Aku masih khawatir tentang Yi. Serahkan dia padaku. Aku akan melindunginya secara pribadi. Pergi. Terlalu lambat. Lari. Hau. Sun Yi, kau takkan seberuntung ini lain kali. Gedung Internasional Nongshan. KTT Pemimpin Pemuda Dunia. Keluarga Bei masih suka ikut campur dalam hal semacam ini. Kali ini berbeda. Keluarga Bei menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan konferensi ini untuk membantu kakak Bai memilih cucu menantu. Para elit muda kaya dari seluruh dunia, bintang baru dalam politik, semuanya berencana untuk menunjukkan batang hidung mereka. Undangan di tanganmu ini, di pasaran, sudah mencapai 10 juta per lembar. 10 juta? Apa orang-orang ini gila? Siapapun yang menikahi Bao Sui akan mengendalikan. Apa ini? Yang tidak punya undangan. Jangan berkerumun di sini. Minggir, minggir. Pertemuan ini sangat penting bagiku. Bantu aku masuk. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Membantumu? Tentu. Beri aku angpau. 888 juta. Angpau juga. Kau tahu siapa ini? Saudara Nona Bai. Calon iparmu. Harus menyogok, kan? Tak ada undangan. Dan tak ada uang untuk angpau, dasar pecundang kere. Enya. Kakekku adalah seorang raja kereta api terkenal. Kereta api apanya? Aku terbang kemana-mana. Keluargaku memproduksi televisi. Kami menjual ke seluruh dunia. Siapa yang masih nonton TV sekarang? Ya. Aku menciptakan perangkat lunak antivirus. Kaulah yang pantas dihajar. Situs web apa yang ingin kita lihat? Kau blokir semuanya. Serahkan ampaunya. Kalau tidak, pergi sana. Ampau, aku berani memberinya. Apa kau berani menerimanya? Tentu saja tidak. Kami harus menghormati kehadiran Anda. Kau memblokir semuanya. Bantu aku. Lihat ini apa? Nange. Nange bisa masuk tanpa ini. Bisa masuk. Aku ingin mereka semua masuk bersamaku. Ini. Karena mereka teman Nange. Semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Ayo, tunggu apa lagi? Kalian, ada apa ini? Berisik sekali. Baran Chen, kakak Non Chen, keluarga Bai. Siapa yang membiarkanmu? Membiarkan sampah masyarakat ini? Masuk tanda tanya. Kak, jangan salahkan aku. Anak itu yang membuat onar. Nona Bai. Dia memaksa orang-orang itu masuk. Dia juga memukulku. Siapa itu? Tuan Shu. Dia cuma orang udik. Cuma penjual nasi goreng.
Nempel sama Zhou Qianhao dari aliansi Macan Putih, itu saja. Xiao Xijun, manajer umum El Media. Zhou Qianhao? Aku ingat beberapa hari yang lalu, dia dihabisi oleh musuh-musuhnya. Beneran nih, Mas Yu? Masa sih? Woi, tukang nasi goreng. Siapa suruh lo duduk di sini? Minggir. Tukang nasi goreng. Siapa nyuruh lu nongkrong? Di mari, geser. Lo ngomong sama? Siapa kayak gitu? Hah? Omong kosong. Masih cari mati? Ya. Si gembel Zhou Qianhao itu udah nggak bisa lindungin lo lagi. Emang lo siapa? Berani-beraninya lo mina AO. Gue udah muak sama lo. Sabar, bro. Semua orang di sini hari ini adalah tamu kehormatan. Jangan kasar-kasar, dong. Dasar udik. Lihat nih, ya. Semua yang hadir di sini berasal dari keluarga terpandang, anak-anak muda berbakat. Siapa yang izinin lo duduk di sini? Pergi sana. Gue duduk di sini. Ganggu siapa? Sih, norak banget. Sih, lo tahu nggak? Sih, di kalangan atas itu ada hierarki. Gue nggak tahu, nih. Coba jelasin dong, hierarki macam apa? Sebenarnya, sih, nggak gimana-gimana banget. Cuma ngelihat kekayaan dan status keluarga aja, kekayaan dan status masing-masing keluarga. Lihat aja duit lo ada berapa di kantong, lo pikir lo pantas duduk di level 100 ini? Bangun, minggir lo. Dasar lale. Ngeselin banget deh. Ya udah deh, gue duduk di sana aja. Tempat itu, gue aja nggak pantas duduk di situ. Lo masih mau duduk di sana? Tempat itu. Emang sehebat apa sih? Udik ya tetap aja udik. Lo tahu nggak siapa yang duduk di sana? Dan tuan yang barusan lo tunjuk itu. Lo tahu dia siapa? Dia siapa? Sih, emang dia sehebat apa? Masa lo nggak kenal? Tuan Xiao dari Aussie Media. Dia ini emang udik banget. Siapa sih dia? Ntar lo kaget kalau gue kasih tahu. Sehebat itukah dia? Coba ceritain dong. Ya udah, dengerin baik-baik, ya. Tuan ini adalah Xiao Xijun, kepala Aussie Media, perusahaan media terbesar di dunia. Masih gue yang bangun kerajaan media ini. Dia mengendalikan 60% televisi dan koran global. Semua orang di dunia, semua orang harus sungkem sama dia. Siapa yang dia bantu, pasti orang itu bakal naik. Singgung dia, lo nggak bakal menang. Sekarang gue tanya, apa orang ini levelnya deket sama dia? Apa dia sebanding? Biar gue kasih tahu cara kerja kalangan atas. Kalangan atas punya hierarki ketat berdasarkan kekayaan. Semuanya tergantung kekayaan bersih lo. Terus, yang kekayaannya 10 miliar boleh duduk di pojok sana. Di sana tuh. Yang kekayaannya 100 miliar boleh duduk di kedua sisi ini. Sisi sini. Cuma yang kekayaannya 1 triliun yang boleh duduk di barisan depan. Jadi, dia ini kekayaannya berapa? Berapa kekayaan bersihnya? Sampai bisa duduk di sini? Lihat aja si Keri ini. Dia cuma anjing peliharaan Zhou Qianhao. Anjing yang diikat. Dilihat dari bajunya. Kayaknya dia pakai baju diskonan $999. Gue ragu. Dia punya duit $100. Jangan gitu dong. Dia kan bisa aja jualan nasi goreng, nganterin pesanan, buat nyambung hidup. Kamar mandi lebih cocok buat dia. Gimana kalau kita ambilkan dia bangku di sana? Biar dia minimal dapat sisa makanan gratis. Benar. Apa pepatahnya? Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Membiarkan sampah sepertimu masuk ke aula ini adalah penghinaan bagi seluruh kalangan kita. Keluar. Dia ketua grup Donghuang, kepala farmasi Ermien. Dia yang menjalankan farmasi Ermien. Dia bisa duduk dimanapun dia suka. Sun Yi. Kau datang sendiri? Ya, untuk melihat bagaimana kau merendahkan diri. Nona Sun. Jangan tertipu.
Duan Hai adalah pemilik Karnien. Aku kenal dia, Tudik ini. Mencoba menyamar jadi orang lain. Apa kau tidak tahu? Rimian Yui. Sekarang milik keluarga Mo. Duan Hai menyerahkan bisnisnya padamu, orang ini. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Dia punya anak seusia dirimu. Mungkin dia. Simpanan Duan Hai, anak emasnya. Berlutut dan melayani sepanjang hari. Apa-apaan ini? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Mo. Bahkan jika Duan Hai sendiri datang dengan latar belakangnya, dia tak akan memenuhi syarat untuk duduk di barisan depan. Kau bocah ingusan. Cuma penjual nasi goreng. Kau tak tahu apa-apa. Dari manakah pertobatan muncul? Ya, dia cuma orang udik. Pengemis nasi goreng. Masih berusaha berbaur. Orang sepertimu, hidup pas-pasan setiap hari, berpikir bisa mencapai puncak dalam satu langkah. Aku benci, Tuan Muda Bai. Aku menghormati Tuan Besar Bai. Bukan berarti aku harus memberimu muka. Tuan Mo adalah dermawan besar keluarga Sunku. Jika kau terus bersikap kurang ajar padanya, maka aku harus, atas nama Tuan Besar Bai, mengajarimu. Apa itu aturan? Nona Sun, sungguh kehadiran yang mengesankan. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Panggil keamanan. Usir dia. Kakak, bagus sekali. Keamanan. Baiklah, kalau begitu. Kakak, kau tak perlu buang-buang napas. Untuk orang seperti ini, itu di bawah harga dirimu. Semua yang hadir hari ini adalah tamu. Jadi, aku akan membuat keputusan untuk semua orang. Kursi manapun di sini, kau bisa pilih sesukamu. Kalau begitu, aku tak akan sungkan lagi. Yi, kemarilah, duduk di sini. Pemandangannya bagus, nyaman. Tuan Mo, kenapa datang ke sini? Untuk diremehkan? Jika kau mau, ikut aku sekarang juga. Pergi kemana? Menikah denganku. Aku datang ke sini, bukan untuk urusanku sendiri, tapi masalah penting nasional. Tuan Besar Bai ada di sini. Di mana? Masih bilang bukan untuk urusanmu sendiri? Aku penasaran. The film was translated and narrated by Media. Dialah yang akan kunikahi, pewaris miliarder. Tapi Xiao Yu juga, cantik dan cakap. Apa yang harus kulakukan? Tak berguna. Aku mengundang semua orang ke sini hari ini untuk membahas masalah penting dengan para pemuda berbakat yang hadir. Sebuah acara besar. Tuan Besar Bai, beritahu saja kami apa itu. Aku, orang tua yang tak berharga, merasa terhormat atas kepercayaan kalian. Telah mempercayakan keluarga Bai untuk mendanai pembentukan dana Dewa Pertanian. Hari ini kita di sini untuk, di antara para pemuda yang hadir, memilih individu yang berbudi luhur dan berbakat untuk bekerja dengan wakil presiden grup Dewa Naga. Itu cucu perempuanku, Ba Elsu, untuk bersama-sama mengelola Yayasan Dewa Pertanian. Nona B sungguh cantik. Entah siapa yang akan beruntung. Hanya saja, aku punya firasat. Maksud orang tua itu untuk mendapatkan dukungannya. Setidaknya, paling tidak kau harus menunjukkan kekuatan yang setara. Cerdas, langkah kakek tua bayi ini. Meski sederhana dan kasar, juga jelas dan lugas. Entah orang-orang ini paham. Semuanya. Terima kasih atas kepercayaan kakek tua Bai. Saya merasa tidak pantas atas nama keluarga Si Ling Wang akan berkontribusi pada dana Dewa Pertanian. Sebagai hadiah ucapan selamat, 500 juta, dia berani sekali mengatakan itu dengan keras. Benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya keluarga Li dari Kuichen, bersedia berinvestasi dalam dana tersebut. Sebagai tanda kecil dari penghargaan saya, mendapatkan ini secara cuma-cuma juga. Aku akan menawarkan 1 miliar. Saya tawar 1 miliar. Saya tawar 2 miliar. Saya tawar 2 miliar. Saya tawar 3 miliar. Saya tawar 4 miliar. Saya tawar 5 miliar. Semuanya. Antusiasme kalian patut dipuji. Sungguh mengesankan Su ini. Namun, yayasan bukanlah bisnis. Yayasan ini tidak membutuhkan begitu banyak pemegang saham. Lihat, dia akhirnya bergerak. Ayo. Junior ini dari Alshi Media, Xiao Shijun, telah menyiapkan hadiah sederhana. Saya ingin bergabung dengan Dana Nongxian dalam upaya besar ini. Sungguh mulia. Seperti yang diharapkan dari Alshi Media, pemimpin. Tuan Muda Bai, saya akan membacakannya untuk Tuan Zhou. Jadi semuanya bisa mendengar. Terima kasih.
Bacalah, bacalah dengan keras. Sebuah jet pribadi mewah senilai 1 miliar. Sebuah kapal pesiar mewah bernama Driam senilai 3 miliar. Sebuah manor Shanshui di Jincheng dan sebuah pantai kelas atas, hotel bintang 7. Kakek, hadiah saudara Shu bernilai jauh lebih dari 10 miliar. Hadiah kecil ini hanyalah untuk memfasilitasi acara yayasan dan perjalanan Nona Bai, sebuah tanda kecil dari apresiasi saya, tidak lebih. Aoksu, Tuan Shu menyiapkan hadiah besar ini untukmu. Kakak, jangan bicara omong kosong. Bagus, Tuan Shu, saya menghargai kebaikan Anda. So ini benar-benar rela menghabiskan uang untuk menyelamatkan muka kali ini. Dia benar-benar mengerahkan segalanya. Udi, jangan hanya diam di sana. Giliranmu. Bicaralah. Apa yang akan kau tawarkan? Dengan tanpa malu mengambil tempat duduk ini. Sudah kubilang. Duduk di sini membutuhkan kekuatan. Jika kau punya sesuatu, keluarkan sekarang. Penumpang gelap itu. Dia pikir bergantung pada Duan Hai dan keluarga Sun, membuatnya tangguh. Aku ingin melihatnya menghasilkan sesuatu yang berharga. Sun Yi, bukankah kau melindunginya? Sekarang saatnya untuk menghabiskan uang untuknya. Udi, ada apa? Tidak menyenangkan Nona Sun dengan cukup baik? Jika kau tahu lebih cepat, larilah. Orang sepertimu berani duduk di barisan depan? Jika aku jadi kau, hadiah tingkat ini. Aku sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu. Muka lo terbuat dari apa sih? Masih mau bertahan? Keluarkan sekarang. Pergi sekarang. Biar jelas, ya. Jangan berani-beraninya lo suguhin nasi goreng ke kita. Sungguh memalukan. Ketika hadiahnya datang, pilih saja salah satu. Masih mending daripada miliknya. Kurang ajar. Gue kasih lo tempat duduk. Gak cuma gak tahu terima kasih, tapi lo juga berani bikin masalah di sini? Siapa yang bikin masalah? Hadiah gue akan segera datang. Sebentar lagi sampai. Coba lihat. Hadiah besar dari konglomerat nasi goreng telah tiba. Mana? Tertawa? Tertawa lagi. Coba aja tertawa lagi. Kalian berdua mau coba nantang gue? Tidak. Pergi sana. Xiao, kau di sini. Aku di sini. Tuan Mo Xiaonan, Ketua Sun Halo Pharmaceuticals, memberikan hadiah besar. 20.000 hektar padang rumput Provinsi Utara. 1.000 kuda berkeringat darah. Senilai 600. Padang rumput Provinsi Utara, itu satu-satunya. Tempat kuda AHLTT dikembangbiakan. Salah satunya saja, bernilai lebih dari 10 juta. Tapi, bukankah macan putih itu properti keluarga Sul? Bagaimana dia mendapatkannya? Satu tambang emas Provinsi Selatan, 50 ton emas. Senilai 500. Tambang emas keluarga Ye. Xiaoyu, apa kau juga membantunya? Satu ladang minyak laut timur, hak penambangan 20 tahun. Senilai 600. Ladang minyak Jinghai milik keluarga Sun menghasilkan setidaknya 3 miliar setahun. 600 diberikan begitu saja. Dan juga 20% saham Rimian Yuye. Aku bersedia menyumbangkan semuanya ke yayasan. Terimalah ini, Pak Tua Bai dan Nona Bai. Kau benar-benar rela melepasnya? Aku cuma membelinya seharga $1, jadi bukan masalah besar. Dia membuatnya terlihat sangat mudah. Hadiah ini bernilai lebih dari 2.000. Siapa? Mo Xiaonan ini? Kakak belum pernah mendengar tentang dia. Apa benar ada orang seperti itu di Longgu? Aku juga belum pernah mendengarnya. 3 keluarga besar, semua tunduk padanya. Mo Xiaonan ini
bukan orang sembarangan. Mengesankan, kan? Pak Tua, ini semua dari keluarga Sun, Zuo, dan Ye. Itu tidak dihitung sebagai miliknya. Si Mao ini berasal dari desa. Aku bisa bersaksi untuk itu. Dia bukan tuan muda terhormat. Kakek, orang ini penipu. Dia pasti menipu keluarga-keluarga ini, 3 keluarga itu. Kakek, jangan sampai tertipu. Maksudmu aku Zuo Qianmu ditipu? Ketua Bai, Senior Sun Ye bisa bersaksi, Tuan Mo ini memang mengendalikan Sun Crown Pharmaceuticals dan hadiah-hadiah ini disiapkan oleh ketiga keluarga kami secara sukarela untuknya. Ketua Bai, semua yang hadir di sini hari ini memberikan hadiah kepada yayasan hanya untuk mengungkapkan niat baik mereka, bukan untuk bersaing pamar kekayaan. Betul. Anak ini sengaja pamer, membuat seluruh tempat berbau uang. Itu bertentangan dengan niatmu. Kalau ini cukup untuk mengendalikan yayasan, aku khawatir ini akan merusak reputasimu dan Nona Bai. Ini merugikan. Ngomong-ngomong soal pamer, bukankah kau yang memulainya? Ketua Bai yang terhormat, mereka yang tidak tahu mungkin mengira keluarga Bai kita sedang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekayaan. Kakak, apa yang kau katakan? Kakek, lihat, semua orang berbisik. Kau perlu membuat keputusan dengan cepat. Tidak masalah. Tuan Muda Zhou ada benarnya. Tuan Mo, tolong tetap tenang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan memilih pemuda berbakat dan berbudi luhur. Bakat muda. Adapun jumlah kekayaan atau kebangsawanan kelahiran, itu bukanlah kriteria. Kalau begitu, Ketua Bai, tolong jelaskan untuk semua orang. Saya menghargai ketulusan semua orang. Aku menghargainya. Mengenai hadiah kalian, aku tidak bisa menerimanya. Besok akan ada pertemuan investor malaikat. Saya mengundang Tuan Zhou dan Tuan Mo ke kompetisi yang adil. Siapapun yang memiliki visi terbaik dan memilih proyek dengan keuntungan terkuat akan bertanggung jawab atas Yayasan Saturnus. Baiklah, aku tidak bisa meminta lebih. Mari kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tuan Mo, beranikah kau? Aku ingin tahu, apakah aku pernah bertemu orang-orang yang datang besok dalam catatan masa depanku? Pernahkah aku melihat mereka? Dia bertanya padamu. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding. Lupakan saja. Dengan dukungan penuh dari ketiga keluarga. Bahkan jika itu menjual nasi goreng, aku akan membuatnya menjadi rantai nasional. Nan, kali ini terserah padamu. Aku akan memberimu petunjuk nanti. Keputusan ada di tanganmu. Xiao Xijun ada di sini. Cepat pergi. Jangan biarkan dia mengambil tempat terbaik. Ayo pergi. Nona Bai, riasanmu sangat indah hari ini. Terima kasih, Nona Bai. Kita bertemu lagi. Tuan Mo, saya menantikan penampilan brilian Anda hari ini. Investasi bergantung pada visi. Ini adalah kompetisi perspektif. Ini bukan sesuatu yang bisa kau permainkan hanya karena kau punya uang. Kalian ini benar-benar keterlaluan, selalu mencoba pamer dengan kekayaanmu. Sekarang kau kalah telak, kau menggunakan adu mulut dan mengganti topik. Jangan jadi pecundang yang payah. Sungguh tidak jantan. Kau, Tuan Mo, dan Tuan Zhou, mari kita mulai. Silakan sambut kelompok pertama pengejar mimpi kita. Masuk. Halo semuanya, nama saya Majek. Impian saya adalah membangun pasar online yang besar di internet. Ya Tuhan, Papa Ma sendiri ada di sini. Adalah mendirikan pusat perbelanjaan online yang luas di internet, mengumpulkan semua usaha kecil dan mikro ke dalam satu tempat. Memberikan layanan secara langsung kepada konsumen akhir, memotong perantara dan pencatutan harga mereka, mengembalikan manfaat dan kemudahan kepada konsumen. Belanja online terlalu berisiko. Siapa yang mau beli apapun secara online? Pasar masa depan tidak diragukan lagi online. Saya akan menggunakan e-commerce untuk mengubah negeri naga. Sombong sekali. Yang kau lakukan hanyalah menggambar kue di langit. Halo semuanya, saya Lin Yang. Saya dan suami saya ikut mendirikan merek kecantikan bernama Rahasia Ting.
Kami telah memperkenalkan model pemasaran visi paling mutakhir. Ini melibatkan perluasan jaringan penjualan kami langsung ke basis konsumen. Bukankah itu skema piramida? Dengan cara ini, siapapun dengan investasi kecil bisa menjadi mitra. Bersama-sama kita dapat menikmati yang terbaik, rabat, dan sumber produk. Pada akhirnya, perusahaan mendapat untung, dan para mitra menghasilkan uang. Situasi yang saling menguntungkan. Bagus, ambisius. Saya ingat, mereka kemudian dihukum berat oleh negara. Kalian berdua telah memberi kami pilihan. Yang satu ingin membuka toko virtual dan mencoba-coba belanja online ini. Yang lainnya ingin membangun bisnis yang solid, menjangkau konsumen secara langsung. Mana yang lebih baik? Sudah sangat jelas. Jadi saya pilih Magic Key. Berapa banyak yang kau butuhkan? 22 juta. Berapa? 20 juta. 10 juta juga bisa. Itu tidak cukup. Aku akan berinvestasi 2. Dan lebih banyak jika diperlukan. Berapa persentase saham yang kau minta? Persentase saham? Aku tidak tertarik. Pada uang. Kau bilang, harga online-nya harus lebih rendah, memudahkan semua orang untuk berbisnis. Tentu saja. Jika kau mengingkari janjimu, aku akan membuat Pinduoduo. Untuk menyaingimu, aku akan menghancurkanmu. Nona Lin, berapa banyak yang kau butuhkan? 50 juta. Atau lebih banyak lebih meriah. Tuan muda Su, aku peringatkan kau. Uang yang diinvestasikan ini bahkan tidak akan terdengar. Jangan ganggu Tuan Mo. Investasi Su tidak pernah meleset. Mu Xiaonan, keputusan Tuan muda Su, apa yang memberimu hak untuk mengoceh? Mal online apa? Sekilas itu penipuan. Tidak berwujud dan tidak terlihat. Siapa yang akan membeli barang secara online? Tetaplah pada pembangunan tim. Kau di bagian penjualan, tetapi kau tidak membantu, tetapi malah membuang-buang uang untuk membantu seseorang yang hanya mengumbar janji kosong. Tuan Bai, kau mendirikan Dana Dewa Pertanian. Bukankah itu untuk membantu mereka yang mau bekerja keras dan membangun sesuatu yang nyata? Iya. Nona Lin, aku akan memberimu 300 juta. Media juga akan sepenuhnya mendukung publisitasmu. Aku akan membuat namamu dikenal seluruh dunia. Serius, hancurkan saja dirimu sendiri. Jangan menyeretnya bersamamu. Itu namanya visi. Kau tidak akan mengerti. Mari kita sambut gelombang kedua para pemimpi. Bukankah ini dua penjaga keluarga I yang pergi keluar untuk menjual nasi goreng? Halo semuanya, nama saya Li Jun. Saya mendirikan Tianxin Finance, berfokus pada kredit mikro. Untuk semua orang dengan aspirasi kewirausahaan. Kami menyediakan dana. Jadi dia berencana untuk mendapatkan uang di sini dan pergi keluar untuk meminjamkannya. Nama saya Xiang Erming. Saya mendirikan platform video pendek musik. Duol. Saat ini sedang dalam tahap peluncuran promosi. Saya harap mendapatkan dukungan semua orang. Kau sedang membangun platform. Bisakah kau memberitahu kami tentang timmu? Saya belum punya tim produksi. Lalu, bagaimana kau akan memproduksi konten? Sejumlah besar netizen adalah tim produksi kami. Tak usah dilanjutkan. Biarkan dia menyelesaikannya. Sopan sedikit, produksi video bukan sesuatu yang bisa dicoba oleh sembarang orang. Apa kau tahu apa artinya? Membiarkan profesional mengerjakan pekerjaan profesional. Ini cuma video pendek. Siapapun yang punya tangan bisa melakukannya. Lelucon macam apa ini? Tahukah kau berapa banyak langkah yang diperlukan dalam perencanaan konten? Berapa kali naskah perlu direvisi? Berapa banyak peralatan profesional dan personel profesional yang terlibat dalam pembuatan film video? Tapi kupikir, pembuatan film dadakan yang kasual sudah bisa menampilkan pandangan dan emosi dari populasi netizen kita yang luas. Bicara sama tembok, orang sepertimu berani-beraninya berkecimpung di media. Aku yang pertama keberatan. Apa kau bilang? Bahwa media pantas dipegang oleh segelintir orang terpilih. KN tanda tanya, masyarakat manusia seharusnya dipimpin oleh kaum elit. Belum tentu begitu. Baiklah, kalau begitu, karena Tuan Mo punya pendapat berbeda. Kau bantu dia, Tuan Shang. Berapa yang kau butuhkan? 16 juta sudah cukup. Oke, aku dukung kau. Aku juga akan investasikan 2 padamu. Terima kasih. Tapi aku punya syarat tambahan. Katakan, standar peninjauan konten. Kau dan aku akan putuskan bersama. Tidak masalah. Tuan Mo, Tuan Shou. Kalau begitu aku sudah berinvestasi padanya. Tanya Tuan Shou, katakan padaku, berapa yang kau inginkan? 80 juta
atau lebih, kalau memungkinkan. Apa kau bodoh? Pinjam saja sendiri. Kenapa harus lewat dia? Biar urusan profesional ditangani ahlinya. Aku juga akan memberimu 2. Nasihat yang baik itu susah diterima. Hantu sialan. Siapa yang akan mati masih belum jelas. Mo Xiaonan, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kakek, orang seperti dia, bicara omong kosong seperti itu, tidak menghormati yang lebih tua. Dia harus diusir. Benar, mulutnya yang ceplas-ceplos, sembrono, dan tidak bermoral. Bagaimana orang seperti itu bisa cocok untuk mengelola dana Nongshen? Duduk, berhentilah memoceh. Beraninya kau menarik pistol. Di depan begitu banyak orang. Semua tokoh terkemuka dari keluarga-keluarga sedang menonton. Betul, kita semua adalah orang-orang terhormat. Jadi katakan padaku, akankah ada yang percaya bahwa dalam situasi ini, aku akan menembak bolamu? Baiklah, 2 lagi, kan? Silakan naik. Tim ketiga pengejar mimpi memasuki panggung. Halo para investor, saya bekerja dengan baterai lithium. Bukankah ini Tuan Wang dari BIG? Ini zaman apa? Siapa yang masih pakai baterai? Tuan Shu? Tuan Mo? Saya dari negara Kepulauan Timur, Ochiyama Takeshi. Saya percaya, energi hidrogen merupakan arah perkembangan masa depan. Ya, ini adalah jalan yang benar. Orang Seoul itu sebenarnya sangat tertarik. Kalau begitu aku akan bersenang-senang dengannya. Tapi pada tahap ini, baterai lithium punya potensi pengembangan yang lebih besar. Energi hidrogen bersih dan ramah lingkungan. Jauh lebih unggul dari baterai lithium. Tapi biaya akuisisi energi hidrogen tinggi, sedangkan biaya produksi baterai lithium jauh lebih rendah. Tuan-tuan, tahan debat kalian. Mengapa tidak mendengar pendapat para investor? Apa pendapat Tuan Mo? Energi hidrogen. Kedengarannya tidak mudah dijual. Satu kalimat menunjukkan wawasan dangkalmu. Energi hidrogen diekstrak dari air. Bisa dibilang tak habis-habis. Prospek komersial keduanya sama sekali nggak ada apa-apanya. Bahkan berita masa depan pun memberitakannya. Jika bermain dengan energi hidrogen, bisa jadi jalan keluar. Aku bakal pakai nama belakangmu. Penelitian Donggao di bidang ini bertahun-tahun mendahului dunia. Dan Tuan Uchiyama adalah seorang pakar di bidang ini. Gue pertaruhkan semuanya padamu. Tuan Seng, saya akan bantu Anda. Terima kasih, Tuan Mo. Tapi kali ini, aku butuh lebih dari jumlah kecil. Sebanyak 10. Jangan khawatir, aku kasih kamu 15. Tuan Shu, aku juga butuh setidaknya segini. Apa? 15? Hei, gimana? 15 aja udah lumayan. Ya, bukankah kemarin kamu cukup royal? Memberikannya secara langsung. Kok sekarang jadi pelit? Ini. Aku paham. Begitu royalnya kemarin, karena kamu yakin bisa kendalikan yayasan itu. Cepat atau lambat, kamu bisa mendapatkannya kembali. KN tanda tanya. Omong kosong apa sih yang kamu bicarakan? Kukira kau punya pandangan yang lebih luas. Kamu juga seseorang yang tidak akan melepaskan elang tanpa melihat kelinci. Lihat betapa pelitnya. Mo Xiaonan, begitu kikir. Apa kau tidak percaya pada penilaianmu sendiri? Ya sudah, kalau begitu, kusarankan kau untuk tidak bergerak hari ini. Kak Shu, itu terlalu sombong. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak bisa diremehkan oleh orang ini. Betul, Tuan Muda Shu, percayalah pada dirimu sendiri. Orang udik itu cuma gertak sambal doang. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Tuan Muda Shu, uang kemarin, jangan-jangan dikasih sama ayahmu. Ya, jangan-jangan kamu sendiri enggak punya banyak uang. Ya, omong kosong. 15 mah receh buat gue. Bagus, Tuan Uchiyama. Aku akan investasikan 15 untukmu. Jantan sejati. Nah, gitu dong. Proyek yang kupilih tidak pernah salah. Termasuk kali ini. Kau sudah salah 3 kali hari ini. Yang salah seharusnya kamu, kan? Lihat 3 proyek yang kau investasikan. Sampah semua. Bagaimana kalau kita taruhan sampingan? Boleh. Taruhan apa? Kita pakai hadiah yang kau siapkan kemarin sebagai taruhannya. Jika kau kalah, investasikan semuanya ke yayasan. Dan bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Mo Xiaonan, itu yang kau katakan. Tentu saja. Kita tentukan batas waktu 1 bulan. Kita lihat hasilnya nanti. Omongan doang mah nggak ada buktinya. Kita butuh perjanjian tertulis. Tuan Shu, Tuan Mo, kenapa bertindak begitu gegabah? Setelah taruhan ini dibuat, tidak ada jalan kembali. Tuan Besar Bai,
Tuan Muda Shu, ini namanya buru-buru kasih hadiah ke yayasan. Ini hal yang bagus. Jaga bicaramu. Hai, tunggu. Tidak ada jaminan untuk taruhan ini. Aku akan melakukannya. Kak Xiao pasti menang. Aku jamin. Aku juga. Ada orang bodoh yang pengen ngasih duit ke Tuan Muda Shu. Gue mau lihat sendiri. Gimana cara lo mati? Bagus. Ayo. Tanda tangani semuanya. Jangan ada yang coba kabur nanti. Sebulan kemudian, akan kubuat kau menangis darah. Pak Tua Bai, taruhan ini, tolong simpan untukku. Kalau begitu aku pamit juga. Nona Bai, sampai jumpa sebulan lagi. Kakek, bagaimana menurutmu tentang mereka? Si Mo Xiaonan ini. Tajam matanya. Gercep banget geraknya. Dia jenius edan. Sepertinya kakak sudah mantap sama pilihannya. Aku belum menentukan pilihanku. Kamu naksir siapa? Bilang sama kakek. Semua kuserahkan pada kakek. Gak nyangka, kamu gak cuma bisa bikin aman, tapi juga jago mainin pikiran orang. Barusan Xiao Xijun itu dibegoin abis sama kamu. Nakak banget asli. Tenang saja. Yang kupilih barusan. Pasti pilihan yang tepat. Lagi ngapain nih? Tuan Mo, kami mau berterima kasih langsung. Sekaligus nanya, kenapa Bapak milih kami? Tuan Mo, dana yang Bapak janjikan, kapan cairnya? Kalau kamu buru-buru butuh duit, berarti kamu pengen cepet beresin urusan. Jangan khawatir, sore ini juga, semuanya sudah masuk ke rekening kalian. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan Mo. Kalau kami gak kerja dengan benar, kami bakal ngecewain Bapak. Iya, kalian cuma perlu ikutin ide kalian sendiri, dan jalan terus ke depan. Gak usah kebanyakan mikir, kalau ada kebutuhan dana, datang saja ke saya. Dermawan, luar biasa. Bikin adem banget. Bokap gue aja gak pernah sepercaya ini sama gue. Sudah hampir sebulan. Gak mau cek nih, gimana perkembangan mereka bertiga. Betul, sejak hari kamu investasi itu, kamu gak nanya-nanya apa-apa. Kayak gak ada apa-apa gitu. Cari duit itu butuh waktu. Investasi sebulan, belum cukup buat lihat siapa yang menang atau kalah. Mereka pasti berhasil. Lagian untuk menang kita gak perlu nunggu hasilnya. Maksudmu, tinggal tunggu aja. Kalau Xiao Xijun, semua proyek yang dia investasikan gagal. Ya otomatis aku yang menang dong. Kantor Xiao Xijun, Komunikasi Kota O, Komite Pengawasan Perbankan dan Asuransi Mengatur Daerah, Departemen Pengaturan Keuangan, untuk melakukan perbaikan khusus dan membersihkan norma-norma. Penghentian total untuk pendirian baru, pelaku pinjaman mikro online. Ini, kok bisa begini? Li Jun, dia kan bukan. Kakak Chu belum ngomong apa-apa. Pihak Li Jun itu cuma 3 biji doang, kita masih punya banyak pukulan tersisa. Semua tenang. Dikabarkan bahwa entitas operasi Misteri Ting telah diidentifikasi oleh regulator pasar sebagai bentuk pelanggaran skema piramida yang terorganisir dan terencana. Tuan Muda Shu, Lin yang juga kena masalah. Kakak Shu, kenapa nggak pakai koneksi orang dalammu buat nanyain soal ini? Firasatku nggak enak nih. Panik ngapain? Yang sebenarnya ku incar itu energi hidrogen. Asal si bocah Neisan itu berhasil. Kita menang. Itu pasar. Beberapa ribu setahun. Kita bisa balik modal dalam sekali gebrakan. Uang receh segini. Hilang ya hilang aja. Xiao Xijun, kamu udah kalah 2 ronde berturut-turut. Utangmu padaku. Waktunya bayar. Mo Xiaonan, ngapain kamu di sini? Pergi. Berani-beraninya kau panggil aku Mo Xiaonan. Sebulannya belum habis. Mo Xiaonan, gak kecopetan nih. Kalaupun kamu menang sementara di 2 ronde pertama, kamu menang untuk saat ini. Hadiah sebenarnya masih menunggu. Selama ada terobosan dalam energi hidrogen, investasiku akan menghasilkan keuntungan 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Sedikit uang yang kau hasilkan, bukan apa-apa. Saat itu, kau masih harus patuh, menyerahkan ribuan kepadaku. Masih memimpikan mimpi indahmu. Biar ku bilang sekali lagi,
Jika uang ini mudah didapatkan, itu bukan giliranmu. Aku Xiao Shijun, terlahir dengan sendok perak di mulutku. Pecundang miskin sepertimu. Tidak punya pemahaman tentang dunia ini. Selain mengoceh dan bertingkah sok jagoan, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tak akan buang napas berdebat denganmu. Kenyataan akan menamparmu keras. Di wajah untukku, beritanya akan segera tersiar. Kita lihat saja, siapa yang akan ditampar. Berita terbaru, pengembangan energi hidrogen negara Dongdao telah mengalami kemunduran lagi. Sekarang telah jatuh ke dalam keadaan stagnasi total. Dan solusi utamanya, Tuan Muda Shu, ini bagaimana semuanya bisa berubah dalam semalam? Keadaan berbalik. Tuan Muda Shu, ini tidak mungkin benar. Pasti mereka meretas jaringan. Mereka membohongimu. Habis sudah. Semuanya berakhir. Nah, yakin sekarang? Serahkan apa yang kau janjikan. Semuanya. Tuan Muda Mo. Kumohon, ampuni aku. Aku sungguh tidak punya. Mulut besar sekali. Pesawat apa? Hotel Manor kapal pesiar. Keluarkan semuanya. Lalu, itu semua milik ayahku. Aku benar-benar tidak punya sebanyak itu. Utang tanpa membayar. Tapi itu tabu besar di dunia bawah. Kau akan mati dengan mengerikan. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan segera tahu. Gudang tua. Tolong. Ibu. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin mati. Aku kakak iparmu. Kau tidak bisa membunuhku. Dia yang berutang padamu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ada hubungannya denganmu. Kau yang menjaminnya. Dia tidak bisa membayarnya kembali. Tentu saja aku mengejarmu. Benar. Ini semua karena mereka. Ini semua salah mereka. So, jika kau berani meminjam, kau berani membayarnya sendiri. Bomnya sudah dipasang, Nangi. Jika kau tidak membayar, aku akan meledakkan seluruh gedung ini, menguburmu hidup-hidup. Kesabaranku habis. Aku beri kau 10 detik. 10. 9. Ngapain buang-buang napas sama mereka? Ledakan saja, Nangi. Menghemat tenaga kita untuk mengumpulkan mayat. Tidak. Aku akan bayar. Kau mampu. Aku akan membantunya. Aku akan membantunya membayar. Kami pasti akan bayar. Ampun. Tuan Mo. Sungguh. Beneran. 24 jam. Jika kurang 1 sen pun, Bai Hongmin akan menjamin keselamatan seluruh keluargamu. Keluar. Akting yang lumayan. Cukup kejam ya. Kau membuatku takut setengah mati. Tuan Muda Shu menyerah. Gedung Badia, Nongshen. Selamat atas kemenanganmu. Mulai sekarang, dana ilahi akan dikelola bersama olehmu dan Aosui. Jangan khawatir, kakak. Xiaonan akan memenuhi harapanmu. Bisakah aku bicara dengan Nona Bai berdua saja? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Bicaralah. Ngobrol yang asik ya. Kakak, orang tua ini akan mengganggu kalian berdua. Apa yang kau bicarakan? Pelan-pelan, Kek. Jadi, Tuan Mo, apa yang ingin kau katakan padaku? Nona Bai, terus terang saja. Aku bersusah payah begini, bukan untuk dana ilahi, tapi untuk tujuan lain. Apa yang akan kukatakan ini mungkin terdengar agak sulit dipercaya. Tapi kau harus percaya bahwa setiap kata yang kukatakan adalah benar. Jadi, kau benar-benar pernah ke masa depan dan kembali. Jika aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tak akan memenangkan pertemuan puncak investasi dan taruhan ini untuk menghentikan Dongdao dari rencana pembuangan air limbah nuklir. Aku harus mendapat bantuan keluarga Bai, tapi aku tak mau membohongimu. Apakah kau membantuku atau tidak? Itu keputusanmu. Dengan kata lain, keluarga Yezuo dan Sun semuanya tahu rencanamu.
Saat ini hanya Xiao Yu Xiao Hui. Dan kau yang tahu, Mo Xiaonan. Nyaliku besar juga. Tamparan ini. Karena kau menipuku. Tamparan ini. Untuk kebodohanmu. Kau sudah bersusah payah begini. Kenapa tidak langsung datang padaku? Dulu aku cuma penjual nasi goreng krek. Bagaimana mungkin aku bisa menghubungimu? Tolong, jangan pukul aku lagi. Tamparan ini sungguh mendebarkan. Kau bahkan tidak melibatkanku. Sok jadi nona besar setiap hari. Bikin gemes. Kali ini, melawan kekuatan luar, aku akan bersenang-senang. Ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Bagaimana kau bisa menganggapnya seperti permainan? Begitu. Kau, Yuji, dan Yi. Kalian semua asik, ya tanda tanya. Pokoknya, kau baru saja berjanji pada kakek untuk menjagaku. Kalau kau tak membawaku, aku akan... Baik. Aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Oke, janji, ya. Si cantik nomor 1 Longgo ini ternyata goblok juga. Aku suka. Nongxian, markas keluarga Bai. Aoxui, selanjutnya, aku akan ke Afrika untuk memulai akuisisi tambang logam tanah jarang. Bersamaan dengan itu, aku akan pergi ke Salombas dan bernegosiasi dengan pangeran di sana untuk berinvestasi di ladang minyak. Operasi ini akan membutuhkan dana puluhan ribu. Tak masalah. Dana yang kurang akan dipasok oleh keluarga Bai tanpa batas. Bagus, Xiao Yu. Tolong antar Ziki ke kerajaan Pulu. Kudengar ada seseorang di sana yang bisa menyembuhkan kakinya. Jangan khawatir, perawatan dan keselamatan Ziki akan menjadi tanggung jawab penuh klan 9 Phoenixku. Xiao, Bai Huming perlu mengintensifkan pengumpulan intelijen, Duan Hai, dan setiap gerakan kekuatan eksternal. Aku ingin diberitahu sepenuhnya. Mengerti? Dan Yi. Tolong undang semua peneliti dari Jinghai untuk segera memulai menguraikan ringkasan Raja Obat. Aku perlu tahu rahasia apa yang dikandungnya. Pengaturan sudah dibuat. Kita bisa mulai kapan saja. Selanjutnya, aku akan bertemu dengan yang disebut 4 Raja Surgawi dari Perkumpulan Angin Ilahi. $3 miliar investasi. Selamatkan seluruh umat manusia. Virus itu menyebar ke seluruh dunia. Jika dibiarkan, umat manusia akan musnah. Aku ingin kau kembali ke masa lalu dan mencegah hal ini terjadi. Umat manusia bakal binasa. Ye Kunting, Wali Guan tolong Guo. Apakah ini dunia? 100 tahun yang lalu, tinggal 1 jam lagi. Bagaimanapun caranya, meskipun harus mengorbankan segalanya, aku harus membantunya naik ke tahta orang terkaya di Tiongkok. Hentikan bencana ini. Lapor, Nona, target telah ditemukan. Dia pedagang kaki 5 rendahan yang menjual nasi kotak. Sistem prediksi menunjukkan target akan dipukuli sampai mati oleh perman. Dalam 3 jam haruskah kita memanggilnya sekarang? Atur segera. Baik, Nona. 15 menit kemudian, Nona Ye telah dibawa ke sini. Kau boleh pergi sekarang. Baik, Nona. Mai Xiuna, penjual nasi goreng di jalanan. Di mana aku? Benteng bergerak klan 9 Phoenixku. Ini memiliki tingkat perisai elektromagnetik tertinggi. Informasi rahasia apapun dapat dibicarakan dengan bebas di sini. Aku punya misi penting untukmu. Apa? 100 tahun dari sekarang, karena negara Kepulauan Timur membuang limbah biokimia tanpa izin, sebuah virus kuno akan bermutasi dan menyebar secara global. Pada tahun 2124, superkomputer kami menunjukkan bahwa kaulah orangnya yang dapat mengubah sejarah. Demi masa depan umat manusia, kau harus mencegah hal ini terjadi. Nona Ye, kau pasti bercanda. Aku telah melakukan perjalanan dari 100 tahun di masa depan. Tak ada waktu untuk menjelaskan.
Jadi, kau bukan Nona Yi dari Badan Keamanan Nasional. Aku keturunannya. Teknologi kloning membuatku identik dengannya. Informasi misi dan peristiwa besar yang terjadi dalam abad berikutnya telah ditanamkan di otakmu. Kau harus menjadi orang terkaya di dunia dan memimpin negara-negara sekutu untuk sepenuhnya menghentikan rencana pembuangan limbah negara Kepulauan Timur. Jadi, kau benar-benar penjelajah waktu dari 100 tahun di masa depan. Pelindung Nona Yi, taklukkan pemimpin dunia bawah Zhou Qianhao, menangkan hati Ratu Bisri Xiaoyu, selamatkan pewaris miliarder Sun Yi, dan bahkan menjadi menantu laki-laki di keluarga Bei, keluarga paling bergengsi di Tiongkok. Ini terlalu berlebihan. Aku cuma pedagang kaki lima yang jualan nasi goreng. Biasanya aku bahkan nggak punya kesempatan untuk bertemu orang-orang ini. Gimana mungkin aku bisa bikin mereka bantu aku? Cari orang lain saja. Catatan masa depan menunjukkan Lei Erti akan tiba di rumahmu dalam 2 jam untuk mengambil nyawamu. Kau baru saja memenangkan lotre 5 juta dan merayakan akhirnya punya uang untuk mengobati kaki adikmu ketika Lei Erti muncul, mencuri buku di seluruh keluargamu dan menyita sisa harta bendamu. Jangan pukul kakakku. Jangan sentuh dia. Sentuh dia dan aku akan habisi kalian semua hari ini. Rumahmu akan segera dihancurkan. Kalian semua bakal mati hari ini. Lebih buruk lagi, adikmu juga diperkosa sampai mati oleh mereka. Kalau kau ingin mengubah nasibmu, sekarang satu-satunya kesempatanmu. Oke. Aku ikut. Apa yang kau ingin aku lakukan? 2 menit tersisa untuk perjalanan waktu. Aku akan kembali ke masa depan, dan kau akan kembali 2 jam. Bawa token ini ke keluarga Ye. Dengan itu, kau dapat menggunakan semua sumber daya keluarga Ye. Benda ini, aku tidak percaya. Bagaimana dengan kapal ini, kalau begitu? Coba saja. Kapten, berikan kapal ini padaku. Dari mana datangnya orang gila ini? Kapal ini bernilai 200 juta. Selamat datang, Tuan. Kapal ini sekarang milik Anda, Tuan. Siap sedia. Semua yang kau lihat sekarang, termasuk bendungan ini, jika kau menginginkannya, itu milikmu. Itu adalah air yang di Denjiling. Output tahunan lebih dari 100 miliar. Mesin pencetak uang super. 300 juta setiap kali kau membuka mata. Diberikan begitu saja. Sehebat itukah? Aku harus segera pergi. Satu hal penting lagi. Aku membutuhkanmu untuk di zaman kita. Semua pria telah tiada. Jadi aku perlu punya bayi denganmu. Ayo kita mulai sekarang. Tunggu, 1 menit tidak cukup. Kau meremehkanku. Apa? Aku lihat di videomu. Layarnya menjadi hitam, lalu ada bayi. Bukankah begitu cara kerjanya? Ya. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Hal yang begitu sakral. Sebenarnya seperti ini. Waktu hitung mundur dimulai. Tak ada waktu. Ayo tinggalkan kenang-kenangan. 14, 13, 12, 11, 10. Cepat cari Ye Xiaoyu. 9,8. Jika lini masa berubah, 7. Aku akan menghilang. 6, 5. Dan umat manusia akan binasa. 4. Kau harus berhasil. 3, 2, 1, 0. Aku ingin kau kembali ke masa lalu dan hentikan ini terjadi. 18, 9 Agustus tahun 2024. Kau harus berhasil. Restoran pinggir jalan, Mashi Yunan. 16, 7 Agustus tahun 2024. Aku kembali. Jam berapa sekarang? Oh, jam 4 sore. 16. Cepat, aku menunggu. Mereka akan datang malam ini. Harus cari seseorang untuk membantu. Kurang dari 4 jam lagi. Lei Erti seharusnya segera tiba. Hai, tukang nasi goreng. Kau tidak buka?
Selamat tinggal, Nona muda. Xiaoyu Asosiasi Porselen Guan Tilonggul. Rumah keluarga Ye. Berhenti, siapa di sana? Panggil manajermu ke sini. Beraninya kau, keluarga 9 Phoenix bukan tempat untukmu mengamuk. Buka matamu dan lihat. Apa ini? Apa itu? Token 9 Phoenix. Di mana nona mudamu menemukan barang rongsokan ini? Barang berkelas tinggi seperti token. Kau tak pantas memilikinya. Tentu saja tidak. Ini adalah keluarga 9 Phoenix Ye. Tamu kami semua orang penting. Bocah bau. Kenapa kau tidak berkaca? Berani melewati ambang batas ini. Hukumannya mati. Siapa yang kau sebut bocah? Aku kenal dia. Bukankah ini tukang nasi goreng? Bosmu punya adik kelas yang sering datang untuk memberi layanan. Tahu-tahu, ada apa? Datang ke sini untuk mencari pelanggan. Tak heran kau bau daun bawang. Keluarga 9 Phoenix tidak makan nasi goreng, sampah. Kau bau sekali. Pergi. Jangan kotori tempatku. Jangan keterlaluan. Biarkan aku masuk. Bagaimana jika aku tak mengizinkanmu masuk? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku punya urusan mendesak. Token ini buktinya. Tolong sampaikan ini. Beraninya kau memasukkan token. Lihat ini. Barang rongsokan. Apa yang menarik dari itu? Jangan jadi pengganggu. Ada apa ini? Memberi hormat pada nona muda. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Saling dorong dan desak-desakan ini. Sungguh tak pantas. Bangun dan bicara. Berbicara kepada nona muda. Kita telah menangkap seorang penipu. Aku bukan penipu. Ada yang ingin kubicarakan dengan kepala rumah tanggamu. Bocah bau. Urusan serius apa yang mungkin kau miliki? Kenapa kau tidak tutup mulutmu? Kurang ajar. Klan 9 Phoenix adalah pelindung kerajaan naga. Ajaran leluhur keluarga Yi menyatakan bahwa setiap warga kerajaan naga yang datang ke pintu kami harus diberikan semua bantuan yang memungkinkan. Beraninya kau bersikap tidak sopan? Tuan, ada urusan apa Anda dengan saya? Apakah Anda mengenali ini? Kepala kelima 9 Phoenix, Ye Xiaoyu memberi salam kepada Tuan. Kau terlalu memujiku, bangunlah. Tidak membungkuk di hadapan tanda 9 Phoenix. Apakah kau ingin dicabik 1000 sayatan? Salam Tuan. Sekarang kau memanggilku Tuan. Salah satu dari kalian menghina nasi goreng bauku, dan yang lainnya menyebutku penipu. Tidak, kami sedang bercanda denganmu. Kalian telah menyinggung Tuan. Menurut aturan keluarga Ye, kalian harus dicambuk 300 kali dan dibuang ke perbatasan. Ampuni kami, nona muda. Tuan, apa perintah Anda? Silakan masuk. Cepat ikut aku untuk menyelamatkan seseorang. Ini sangat mendesak. Kita bicara di mobil. Baik, silakan. Tuan, cepat. Beritahumu jika ada berita. Permisi, Pak. Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Pak, ulangan ini hanya untuk tamu wanita dan tamu pendamping mereka. Tamu pria lajang tidak diperbolehkan. Tentu saja aku punya teman. Dia di kamar kecil. Aku akan masuk dulu. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Tolong hormati saya. Anda memaksa tamu wanita, kan? Ya, Pak. Seharusnya aku membawa Xiaoyu. Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk. Apa yang harus kulakukan? Bibi. Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau cari uang tambahan? Ayo. Sayang, kumohon. Jadi dia pria simpanan. Apa yang dibanggakan cowok cantik ini? Tunggu sebentar. Chen Guifan, apakah itu kau? Bukan, ini bukan aku. Apa yang kau lakukan? Ada apa di sini? Dia petugas kebersihan kami. Chen Guifan, petugas kebersihan apa? Kau bercanda, kan? Kau salah orang. Chen Guifan, berhenti main-main. Manajer akan segera datang dan memotong gaji kita. Biarkan dia memotongnya. Tuan ini membayar lebih. Chen Guifan, Bu Chin, silakan masuk. Chen Guifan, kau tidak boleh pergi. Keluar. Tuan Nan. Apakah Anda menunggu saya? Wow, cantiknya.
Tuan Nan, apakah Anda menunggu saya? Nona Su, saya harap Anda bisa memberi saya kata-kata yang baik kepada Tuan Duan. Xiu Yu, wakil direktur Rinyan Yui. Orang itu benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan mengalihkan perhatiannya di pelelangan ini. Anda memanfaatkan kesempatan di pelelangan ini. Nona Su, katakan saja apa yang Anda inginkan. Saya pasti akan membantu. Nanti aku ingin kau. Nona Su, kebetulan sekali. Anda, Yinan, dari grup Phoenix Timur. Tuan Muda Nan, jadi Anda dari garis keturunan 9 Phoenix. Maaf, Anda terlalu baik. Nona Su, saya sudah bertemu semua putra Ye, setidaknya sekali. Tapi saya belum pernah melihat Tuan Nan sebelumnya. Saya baru kembali dari luar negeri. Tuan Nan, muda dan menjanjikan. Masa depan Anda tidak terbatas. Anda memuji saya. Kepala Pelayan Agung Corona Surya, reputasi Nona Su, sudah lama saya kagumi. Apakah saya seterkenal itu? Awalnya, saya pikir Nona Xiu akan menjadi wanita kuat yang lebih tua. Saya tidak menyangka Anda begitu muda dan cantik alami. Tuan Nan, Anda cukup menawan. Tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Sun Buer, putra keluarga Sun. Tuan Muda Sun, Anda harus membantu saya memilih beberapa barang bagus hari ini. Jangan khawatir, beritahu saya apapun yang menarik perhatian Anda. Benarkah? Saat Tuan Muda kedua Sun bicara, kata-kataku adalah janjiku. Nona Su, kau juga di sini? Tuan Muda Sun, lama tak jumpa. Orang ini tampak tak asing. Aku ingat kau, bocah tengil yang memotong jalanku. Sombong sekali. Ya, Nak, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan Muda Sun, mereka semua orang terpandang. Lupakan saja, status apa yang dia punya, nol besar. Mengendarai mobil butut, sok kaya. Tahukah kau di mana ini? Pecahkan gelas di sini. Dan jual rongsokanmu itu. Tak akan cukup menggantinya. Tuan Muda Sun, pria ini adalah Tuan Muda Nan dari grup Phoenix Timur. Bekerja untuk keluarga Ye, ya, berapa yang bisa kau hasilkan dalam setahun? Dan kau di sini. Di pelelangan ini, tempat ini makin lama makin murahan, membiarkan sembarang orang masuk. Tuan Muda Sun, ini Tuan Muda dari grup Phoenix Timur. Putra keluarga Ye. Lihat sesuatu yang kau suka, akan kubelikan untukmu. Barang pertama yang akan dililang hari ini adalah kalung secarap. Leontin secarap. Harga awal 15 juta. 3 juta. 7 juta. 7 juta ratus. Tuan Nan, tidakkah Anda ingin mencoba? Aku tak tertarik pada barang asing. Terlalu mencolok, tak sesuai seleraku. Aku lebih suka keanggunan sederhana dan konsepsi artistik nan luhur dari Rima kuno negeri naga. Tuan Nan, sepertinya kita punya selera yang sama. Sayang, aku mau itu. Tak masalah, cintaku, 10 juta. 10 juta, pertama. 10 juta, kedua. 10 juta, ketiga. Selamat untuk tuan ini. Terima kasih, sayang. Nona Su, beberapa orang suka bertingkah sok jago, menjalankan perusahaan kecil, sok kaya, datang ke sini untuk cuci mata, bisa melihat, tapi tak bisa membeli. Udik. Tak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap udik. Barang terakhir untuk dilelang hari ini berasal dari negeri naga, kalung safir biru sisik naga. Harga awal 13 juta. Ada apa? Ini adalah hadiah pertunangan. 1200 tahun lalu, ketika Jenderal Besar Kavaleri terbang, menikahi putri wilayah barat harta karun langka. Jika Nona Xiu berkenan, maka itu pasti harta karun. 50 juta. 55 juta. 70 juta. 80 juta.
100 juta, 130 juta. Tuan Nan tampaknya bertekad untuk menang. Lupakan saja. Hanya barang kecil. Tuan muda ini mampu membelinya. Beli kembali. Gantung di sini. Benarkah? Terima kasih, bos. Apa yang Yenan inginkan? Tak seorang pun bisa merebutnya. 2亿5千万。 250 juta pertama, 250 juta kedua, 250 juta ketiga. Diam. Selamat untuk tuan ini, Tuan Muda Sun. Apa yang kau teriakkan? Menyebalkan sekali. Ayo pergi, Nona Su. Ini hadiah pertemuan untukmu. Terimalah. Tidak, hadiah yang begitu berharga. Bagaimana aku bisa menerima ini? Seorang wanita cantik pantas mendapatkan perhiasan yang indah. Karena Nona Su begitu mengagumi kalung ini pasti takdir. Ini adalah tanda kasih sayang Yenan. Nona Su, jangan ditolak. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Kau masih belum terpancing, Hotel Donghuang. Tuan Nan, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati hari ini. Aku sangat menghargainya. Nona Xiu, rasanya kita sudah lama kenal. Anda tak perlu sungkan. Tuan Nan, Anda bersusah payah untuk mendekatiku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya, tulus, ingin berteman dengan Nona Su. Nona Su, mengapa kau berkata begitu? Membeli pertemanan dengan uang? Tuan Nan, apa kau pikir? Aku gadis ingusan yang baru lulus. Sekolah tanda tanya. Katakan padaku, apa maumu? Lihat lebih dekat. Siapa aku? Kau bukan Yenan. Kau Mo? Ya, Mo Xiaonan. Duan Hai mengirimmu untuk membunuhku. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku juga mengobrol denganmu. Semalaman dengan akrab. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Duan Hai? Jika dia tahu, aku dan Duan Hai teman sekelas selama bertahun-tahun, dia bahkan bisa membayar untuk membunuhku, untuk menangani wanita yang mengkhianatinya. Pikirnya, dia akan memanfaatkanmu untuk menghadapimu. Selain itu, keluarga 9 Phoenix Ye dan keluarga Macan Putih Zhou telah memutuskan untuk mendukungku sepenuhnya. Mahkota matahari sudah dalam genggamanku. Kau masih hidup. Sepertinya kau dan keluarga Macan Putih Zhou telah mencapai kesepakatan. Menghabiskan begitu banyak uang barusan. Keluarga Ye juga telah memberimu dukungan finansial. Sangat cerdik. Duan Hai bilang, kau hanyalah tukang nasi goreng kering. Bagaimana kau melakukannya? Aku tak perlu menjawabmu. Kau bisa menolakku sekarang. Tapi kau sudah mati. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mo Xiaonan. Aku tidak suka masalah. Kuberimu waktu 3 detik. Tak usah repot-repot menghitung. Aku akan mendengarkanmu untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Ye dan Zhou begitu cepat. Itu menjelaskan mengapa kau bukan orang biasa. Mengikutimu jelas lebih baik daripada mengikuti Duan Hai. Wanita, kodratnya harus belajar memilih yang kuat. Menyegarkan. Kalau begitu, tunggu saja instruksiku dengan sabar. Lanjutkan sesuai rencana. Apa? 2% saham plus menyelamatkan nyawamu. Bukan jumlah yang kecil. Tuan Mo, tolong panggil aku Tuan Nan. Tuan Nan, aku seorang wanita. Wanita tentu saja butuh keamanan. Jadi, kau harus memberiku jaminan. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat kontrak. Kontrak saja tidak cukup. Apalagi yang kau inginkan. Bagaimana kalau menjadi wanitamu membuatku merasa lebih aman? Aku bukan orang seperti itu. Saat kau menghamburkan uang padaku, kau tampak santai. Bukankah aku sudah memberimu kalung? Kau memberiku kalung. Tapi itu tidak cukup. Aku masih perlu mengambil deposit darimu. 2 jam kemudian. Tuan Nan memang luar biasa. Bagaimana kalau kita bertanding lagi? Hei, jangan main-main. Keluarga Ye dan Zhou masih menunggu aku untuk mengambil alih situasi. Aku sudah menghabiskan setengah dari uang yang Xiaoyu berikan padaku dalam 1 malam. Kuharap dia tidak menyalahkanku. Xiaoyu, apa yang kau lakukan di sini? Tugas memanggil. Sudah lama menunggu. Tidak masalah. Lain kali kau membayar deposit. Jangan terlalu keras.
Xiaonan, Hauge punya penemuan baru. Kalau begitu, kau harus kembali dan istirahat. Jadi, kejatuhan keluargamu, Mo, dan peristiwa selanjutnya berhubungan dengan Duan Hai. 5 tahun lalu, seseorang di internet mengklaim bahwa obat keluarga Moko telah membunuh seseorang. 100.000 orang bersama-sama menuntut kompensasi, dan keluarga Mo dipermalukan. Kekayaan keluarga kami hancur. 3 tahun lalu, susah payah aku mengembangkan obat baru, bersiap untuk memulihkan nama keluarga kami. Tapi kemudian, aku dituduh menjiplak, dan semua orang berbalik melawan aku. 1 tahun yang lalu, seluruh keluargaku datang ke Provinsi Nanxiang untuk mencari perlindungan dengan kerabat. Tapi kami mengalami kecelakaan mobil di tengah jalan, dan kedua orang tuaku meninggal secara tragis. Aku beruntung masih hidup, tapi Ziki, Duan Hai dan aku adalah teman sekelas selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menggunakan cara keji seperti itu untuk menyakitiku? Duan Hai kejam. Kebanyakan dari mereka yang melakukan kejahatan untuknya telah dibungkam. Jika kami sendirian, kami tak akan pernah tahu. Aku akan tanya Shoyu, apakah ada kabar tentang Duan Hai? Duan Hai akan datang ke Provinsi Nanxiang. Duan Hai, kau menghancurkan keluarga Moku, menyakiti adikku, membunuh orang tuaku, dan menghancurkan hidupku. Untuk setiap hutang darah, jika aku tidak membuatmu membayar 100 kali lipat, aku bersumpah aku bukan manusia. Grup Dong Huang, Tuan Nan, kenapa kau terburu-buru menemuiku? Kangen aku, ya, tentang hal yang aku minta kau lakukan. Bagaimana perkembangannya selama 3 tahun terakhir? Grup Corona dan transaksi keuangannya dengan perusahaan lain. Semua informasi pribadi pemegang saham utama An Duan Hai S. Semuanya yang bisa kutemukan ada di sini. Semua yang ku bisa temukan ada di sini. Benarkah? Aku sudah menerima depositmu. Apa aku akan membohongimu? Duan Hai tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Provinsi Nan. Apa kau tidak berpikir dia sedang merencanakan sesuatu? Jangan khawatir. Jika dia tahu sesuatu, aku tak akan punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Baguslah kalau begitu. Dia datang ke sini untuk orang lain. Siapa? Wahalalev Cincas. Sun Yi. Sun Yi, dia orang keempat yang kucari. Dia mengendalikan Wahalalev Cincas. Mereka memiliki teknologi ilmu hayati tercanggih di dunia. Didedikasikan untuk meneliti perbaikan DNA dan teknologi genetik anti penuaan. Diincar oleh orang-orang kaya di seluruh dunia yang mengejar umur panjang. Sangat populer. Sun Yi juga sering menjadi tamu pejabat tinggi dari berbagai negara. Apa yang dia inginkan dari Sun Yi? Dia tidak mau bilang. Tidak ada yang tahu. Oke. Aku mengerti. Kau bisa kembali sekarang. Ingat, awasi Duan Hai. Perhatikan gerak-geriknya. Mengerti? Oh ya. Lebih dari sebulan yang lalu, rekening luar negeri pribadi Duan Hai mentransfer dana ke perusahaan luar negeri, mentransfer lebih dari 2. Sejauh yang aku tahu, perusahaan-perusahaan itu terhubung dengan gang. Kau bisa selidiki ke arah sana. Kau mungkin menemukan sesuatu. Halo, Tuan Duan. Semuanya telah diurus. Rencana perjalanan Anda telah diatur sepenuhnya. Beritahu Sun Jianren dan Sun Buer untuk menemuiku malam ini. Baik, Tuan. Kau belum menemukan buku pegangan Raja Obat. Maaf, Tuan Duan. Orang Mo itu terlalu tangguh. Dia tidak mau bicara, betapapun kami menyiksanya. Xiaoyu, aku membayarmu mahal, bukan untuk mendengarmu bilang maaf. Baik, Tuan Duan. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. 24 jam. Setelah aku menangani Wale. Jika kau mengecewakanku lagi, kau akan mati bersama orang Mo itu. Mo Xiaonan, aku mempertaruhkan segalanya padamu. Semua yang ku bisa temukan ada di sini. Gue masih nungguin pelunasannya. Nih, kata Xiaoyu, si Duan Hai yakin banget dia bisa beresin Wale sama keluarga Sun. Dan dalam 24 jam, menurut data yang ada, Corona Group lagi bokat, gak punya cukup dana buat ngambil alih Wale. Gue denger Duan Hai udah kontak Skull and Bonesa City. Orang-orang sono kan paling demen sembunyi-sembunyi. Kita nggak bisa dapat info berguna. Tinggal 24 jam lagi. Waktu kita udah mepet banget. Gue nggak tahu akal-akalan apa yang lagi dia jalanin. Kita nggak tahu mesti mulai dari mana. Duan Hai lagi main gedik nih buat ngeluarin duit sebanyak ini sekaligus. Berarti ada yang udah ngabisin duitnya. Dan itu baru uang mukanya doang. Rencana dia sebenarnya apa sih? Apa yang ada di pikiran orang kayak gitu? Mana kita tahu? Benar? Pinter banget sih, lo. Dalam 24 jam ini, gue bakal main game sama Duan Hai, game pelihara Gu. Hah? Kita lihat siapa yang bisa pelihara Raja Gu. Yang paling berbahaya dan paling licik.
Nih, dana kegiatannya. Ahau, ambil. Nange, ini. Bilang ke anak buah lo, kalian bakal lawan. Perusahaan tajir melintir. Suruh mereka mikir keras. Siapapun yang bisa nemuin cara paling licik, paling kejam, dan paling gak terduga. Kasih hadiah 10 juta. Hadiah gede pasti bikin orang berani mati. Gue sampai nggak bisa nebak apa yang bakal mereka pikirin. Trik-trik jahat yang bikin merinding. Sisa duitnya bakal dipakai buat dana operasional selanjutnya. Nange, ini kebanyakan banget. Duan Hai udah ngerencanain ini bertahun-tahun. Mumpung kita udah mulai, kita harus bikin dia KO total. Ini game pelihara gue. Gila juga loh. Kita nonton aja deh dramanya. Ini apaan sih? Ini sih keterlaluan banget. Gue nggak bakal kepikiran beginian. Otak orang-orang ini isinya apaan? Ya, makanya buat ngelawan sampah, cara paling ampuh, ya pakai sampah juga. Dilihat-lihat, Duan Hai pasti mau ngelakuin ini. Jalan, beresin semuanya, gercep. Siap, ayo, ke tempat keluarga Sun. Kita temuin Duan Hai. Ketua, Grup Senming Jinghai, laporan bisnis kuartal. Grup udah selesai. Baik. Agenda selanjutnya apa? Pemerintah Dongdao mirim undangan resmi. Mereka berharap bisa bikin pusat riset bareng kita. Asal kita kasih teknologinya sama hasil risetnya, mereka bakal langsung. Sun Family paman kedua. Nuntik 300 miliar. 300 miliar. Kita bisa megang. Sun Yi, ketua grup Jinghai. 70% saham dan dividen global. Soal terima atau enggak undangannya, terserah keputusan ketua. Gimana pendapat anggota dewan lainnya? 300 miliar. Sun Family paman ketiga. Dongdao, kelihatannya tulus banget. Nih, kalau kita kerja sama-sama mereka, pasar ilmu hayati global bakal jadi milik kita. Walisea punya keunggulan teknologi. Dongdao, bilang ke anak buah lo, kerjasama ini bisa buka ribuan pasar. Diam dulu semuanya. Bu Ketua, gimana menurut Ibu? Cuma 3.000 target kecil. Negara Pulau Timur, mereka tidak menganggap Sun Yi. Serius? Jadi maksudmu, kau ingin bekerja sama? Kita bisa mendatangkan 300.000 target kecil. 300.000. Ini negara Pulau Timur. Seluruh pendapatan fiskal tahunan mereka. Persyaratan yang begitu keras. Ketua, aku takut mereka tidak akan setuju. Betul, aku ingin mereka tidak setuju. Ini, Direktur, seperti kata pepatah, tak ada untung tak ada bangun pagi. Negara Pulau Timur tiba-tiba menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan. Mungkinkah hanya untuk pasar dan keuntungan kecil itu? Ih, ini bukan tentang uang. Lalu untuk apa? Ya, kalau bukan untuk uang. Lalu kenapa? Kekayaan mendadak paman ketiga pasti mencurigakan. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa demi uang. Ih, semua orang di sini adalah keluarga Sun. Di balik pintu tertutup, tak ada orang luar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Katakan saja. Niat pihak lain tidak jelas. Risikonya terlalu tinggi. Masalah ini berakhir di sini. Rapat dibubarkan. Ih, pikirkan lagi. Jika negara Pulau Timur menyetujui persyaratannya, maka aku akan mempertimbangkannya. Ih, apa pendapatmu? Bisakah kita bicara dengan mereka? Tidak ada lagi pembicaraan. Aku yang memutuskan. Kali ini, kau tidak yang memutuskan. Sung Jian Ren orang kedua di Jinghai Group. Paman kedua, ada urusan apa ke sini? Kenapa kami tidak boleh di sini? Sun Baer kakak laki-laki Sun Ye. Ih, orang-orang selalu bilang kau arogan dan sombong. Aku sudah menoleransi kecerobohan dan kekacauanmu. Tapi hari ini, kesempatan emas ini, kau mengabaikan pendapat para direktur dan bersikeras dengan caramu sendiri. Kalau aku tidak datang, Jinghai akan hancur olehmu. Paman kedua, aku ketuanya. Aku punya hak untuk membuat keputusan. Baiklah, mulai sekarang. Kau bukan ketuanya. Benar. Ayahku sudah bicara. Kau bukan ketua lagi. Sepertinya paman kedua datang dengan persiapan hari ini. Khusus untukku. Betul. Kami kesini untukmu. Aku diamanatkan oleh para pemegang saham.
untuk memilih kembali ketua. Paman kedua, apa kau pikir ada yang lebih cocok daripada aku? Kenapa harus kau yang duduk di sana dan mengatur segalanya? Aku juga bisa. Diam. Dengan saham paman kedua, itu tidak cukup untuk memulai pemilihan ulang, kan? Nona Sun. Duan Hai, manajer umum Rimian Yuye. Bicaramu terlalu cepat. Kau bahkan tidak mengenalinya. Rimian Yuye, kau pasti pernah dengar tentang Tuan Duan. Duan Hai. Hari ini adalah rapat pemegang saham Jinghai. Apa hak Rimian Yuye-mu untuk berada di sini? Nona Sun. Saya telah mengakuisisi dari Tuan Sun, Jinghai, 5% saham. Dewan ini menyerukan pemilihan ulang. Sebagai pemegang saham, apa kau tidak berpikir saya harus berada di sini? Paman kedua, setiap keturunan keluarga Sun telah bersumpah bahwa fondasi Jinghai, 1 sen pun tidak boleh dialihkan ke orang luar. Pelanggar akan disambar 5 petir dan mati tanpa tempat pemakaman. Kau benar-benar melanggar sumpahmu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Siapa yang masih percaya hal-hal seperti ini? Saat ini, kau terlihat cukup muda. Namun kepalamu penuh dengan omong kosong kuno. Kurasa para pemegang saham ini benar. Kau sungguh tak becus mengelola Jinghai. Benar. Cuma 5%. Kau tak punya hak bicara. 5% tak memenuhi syarat. Tapi Tuan Sun telah memberi wewenang kepadaku untuk mengelola 15% saham Jinghai atas namanya. Nona Sun, katakan padaku, apakah aku berhak bicara? Ya, tentu saja. Kata-kata Direktur Duan adalah kata-kata ayahku. Aku tak akan berdebat denganmu. Ingin menggulingkanku. Baiklah. Mulai pemilihan ulang. Kau butuh setidaknya separuh saham. Apa kau punya? Punya. Kenapa keluarga Sun yang harus menentukan? Aku tidak, tapi mereka punya. Pengkhianat. Kalian tak pantas menyandang nama Sun. Bahkan jika kalian menggabungkan semua saham kalian, itu cuma 30%. Kalian tak bisa menyentuhku. Jika kau tak punya sahamnya, jangan buang waktuku. Satpam, usir mereka. Ayahku di sini. Siapa berani menyentuhku? Taman kedua, apa kau bertekad membantu orang luar? Kami juga setuju pemilihan ulang. Sekarang bagaimana? Setidaknya 60% kan? Ih, Pak Tua, siapa yang memberimu izin bicara? Paman ketiga. Boleh kusentuh kau sekarang? Lepaskan aku. Kau sendirian. Siapa yang bisa membantumu sekarang? Berani sekali kau menyentuh Tuan Duan. Tangkap mereka. Siap. Kau cari mati. Pak Tua. Hentikan. Tunggu. Jangan rusak wajah ini. Aku masih membutuhkannya. Paman ketiga, kau baik-baik saja. Kenapa kau melakukan ini? Ih, ini salahku sendiri. Ada apa ini? Lihat, ini. Mereka mengirim ini padaku pagi ini. Papa, aku di sini semalam. Mereka mengirim ini padaku pagi ini. Papa, atau seluruh keluarga kita akan mati. Aku ingin pulang. Kalau tidak, seluruh keluarga akan mati. Bibi ketiga dan Yaya. Apa mereka diculik? Mereka semua sama saja. Ih, paman ketiga sungguh tak punya pilihan. Paman kedua, apa kau juga dipaksa? Ih, jangan remehkan paman keduamu. Paman kedua cuma tak menyukaimu. Tak pernah menyukaimu. Dulu ayahmu cuma lahir 3 menit lebih dulu dariku. Dan semua yang ada di keluarga Sun jadi miliknya. Dia membayangi-bayangiku seumur hidupku. Kupikir, selama aku punya anak laki-laki sebelum dia, generasiku selanjutnya bisa memenangkan kembali permainan. Ku berimu nama Bu Er untuk mengingatkanmu agar jangan pernah jadi yang kedua. Tak pernah kupikir ayahmu benar-benar akan berkolusi dengan mereka untuk menyerahkan keluarga Sun padamu. Ih, bahkan saat memberimu nama, dia harus mengalahkanku. Hentikan. Aku tak tertarik dengan kisah sedihmu. Bukankah sudah waktunya memilih ketua baru?
Apa yang kita tunggu? Mari kita mulai. Semua yang setuju pemecatan Sun Yi, angkat tangan. Aklamasi. Sun Yi, kau bukan apa-apa sekarang. Semua yang setuju ayahku jadi ketua, angkat tangan. Aklamasi. Ayah, selamat. Jinghai milik kita sekarang. Taman kedua. Apa yang telah hilang dariku? Akan kuambil kembali sendiri. Kau mau kemana, Nona Sun? Tuan Duan. Kakak kedua. Jinghai milikmu sekarang. Tolong bebaskan Yi. Jinghai adalah yang diinginkan Tuan Sun. Dan kau, Sun Yi, adalah yang kuinginkan. Ayo, urus Nona Sun, berikan obatnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, binatang kalian. Ini adalah hasil penelitian baru oleh Rinian saya. Terima saja suntikan ini. Dan kau akan menjadi orang yang paling patuh. Semua yang kuinginkan akan kau berikan padaku dengan patuh. Jiu Feng menggunakan sihir ilusi. Siapa di sana? Apa yang terjadi di sini? Menindas seorang wanita. Pria macam apa kau? Ayo, coba aku. Coba aku, dan kau akan tahu pria macam apa aku. Tak perlu mencoba. Dia tak berperasaan. Monster tak manusiawi. Sampah. Kau penjahat. Ini perbuatanmu. Lepaskan. Tuan Dan. Kalian berdua, sampah, sangat cocok. Ada udang di balik batu. Semoga langgeng selamanya. Sempurna. Menghemat upayaku untuk turun ke sana mencarimu. Tangkap mereka. Kau hanya membawa sampah. Duan Hai, kau pemimpin tak berguna. Kau juga bukan apa-apa. Jangan sombong. Kami punya lebih banyak orang, Tuan Duan. Dia tak bisa membalikan langit, betapapun kuatnya dia. Pelan-pelan. Kau anggap ini apa? Token 9 Phoenix. Bagaimana keluarga Ye bisa sampai di sini juga? Lalu bagaimana dengan keluarga Ye? Tuan Sun, kapan gilirannya? Keluarga Ye ikut campur dalam urusan keluargamu, Sun. Iya, hari ini adalah urusan keluarga Sun. Tak ada orang luar yang boleh ikut campur. Kalian, pergi dari sini sekarang. Pergi. Pergi. Nona Sun, bukankah keluarga Sun di bawah perintahmu? Kau pikir dia masih CL Jinghai? Kepala keluarga Sun? The film was translated and Ayahku yang narrated bertanggung by jawab di sini sekarang. Dan aku, Sun Buer, tuan muda kedua. Sepertinya mereka berdua bergabung dengan Duan Hai. Bersekongkol untuk mencelakaimu. Duan Hai menculik keluarga para pemegang saham ini, memaksa mereka untuk memilih ulang, untuk menggulingkanku. Aku juga ingin menyelesaikan masalah dengan Duan Hai. Kita punya tujuan yang sama. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali Jinghai, drama penyelamatan heroik ini. Sampai kapan kau akan melanjutkannya? Apa terburu-buru? Aku sudah menyiapkan 4 pertunjukan untukmu. Aku penasaran. Pertunjukan yang mana? Sebelum kau berlutut di hadapanku dan memohon ampun, kau suka pertunjukan? Kalau begitu, biar ku berikan satu dulu. Seseorang. Ya. Tangkap mereka berdua, ikat mereka, biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan aku akan menghancurkan kaki mereka. Aku ingin kau, dan kau, tahu apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianati dan membodohiku. Akhir macam apa yang mereka temui. Ya, kemari, jika kau tak takut mati, kau hanya punya 1 pistol. Bunuh kami semua kalau kau bisa. Jangan jadi pengecut. Tangkap mereka. Pertunjukan pertama. Aku akan membantu Nona Sun merebut kembali Jinghai. Masih berhayal. Merebut kembali Jinghai, jika kau bisa sekarang juga, hasilkan 1000. Aku akan menjual Jinghai padamu sekarang juga. Apa dia bisa menghasilkan 1000 keping emas? Halo, apa? Selamat. 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 Semuanya, keluargamu sudah di bawah perlindungan yang layak. Jangan khawatir. Masih ada 3 pertunjukan lagi.
Nikmatilah pelan-pelan. Tuan Duan, bukankah kau bilang perkumpulan tengkorak yang akan menangani ini? Katanya sangatlah aman. Kucing dan anjing liar itu yang kau bawa dari luar negeri. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan aliansi macan putih kita? Aku tidak percaya orang ini masih punya kekuatan sebesar ini. Apa dia bisa membalikan langit? Semuanya, coba kutanya. Apakah Nona Sunyi masih menjadi CEO Jinghai? Ya, tentu saja. Kami hanya dipaksa. Nona Sun, Jinghai telah direbut kembali untukmu. Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan. Tuan Duan, kau tidak boleh lunak lagi. Tangkap mereka cepat, agar malah tak menyimpan masalah tak terduga. Benar, dia telah mempermalukan kita berkali-kali. Kita harus membunuhnya. Apa yang kita tunggu? Tangkap dia. Habisi Mo Xiaonan. Hadiah 300.000 untuk masing-masing dari kalian. Selanjutnya adalah babak kedua. Bawa ke sini. Duan Hai menawarkanmu 300.000. Kutawarkan 600.000. Kalau kau mau, ambillah. Mo Xiaonan, ada kehormatan di antara kita, bahkan di dunia ini. Jangan remehkan kami. 1 juta. 1 juta untuk masing-masing. Jangan percaya padanya. Dia membohongimu. Ini semua palsu. Ini asli. Ini nyata. Tuan Mo, uang ini benarkah untuk kami? Jika kau tidak mengambilnya sekarang, seseorang akan menggunakan uang ini untuk memburumu sampai ke ujung bumi, sampai mati. Saudara-saudara, Tuan Mo menunjukkan ketulusan. Kita tidak bisa tidak menghormatinya. Ya, Tuan Mo, apa yang kau ingin kita lakukan? Kau benar-benar jahat. Kau bersekongkol dengan tiran. Kau urus mereka berdua untukku. Kalau begitu, cobalah. Jangan khawatir setelah hari ini. Mereka tidak akan punya apa-apa. Sudah kubilang. Jadi, maafkan aku. Pukul dia. Pukul dia. Cukup. Ambil sendiri nanti. Nona Sun, bagaimana kita harus menghadapinya? Ini urusan keluargamu. Terserah kau. Taman kedua. Kau melanggar sumpahmu, dan kau membantu orang luar melakukan tindakan tercela seperti itu. Kau tak lagi punya tempat di keluarga Sun. Sebagai kepala keluarga, aku menyatakan bahwa kau dan Sun Bu-er selamanya dibuang dari keluarga Sun. Jangan pernah kembali. Duan Hai, mau kemana kau? Babak ketiga, disiapkan khusus untukmu. Mo Xiaonan, trik apa lagi yang kau punya? Gunakan semuanya. Kalau kau berani, bunuh aku. Hari ini, kau bersusah payah untuk merebut Jinghai. Baiklah, aku juga akan mengambil mahkota Sunmu. Biar kau rasakan bagaimana rasanya tak punya apa-apa. Jangan kira aku seperti bajingan itu yang menyerahkan harta keluarganya begitu saja karena seseorang menyuruhnya dengan patuh. Begitukah? Lihat keluar. Ini. Ampun. Kak Nan, 7 direktur mahkota Sun dan pemegang saham utama semuanya ada di luar. Mereka semua setuju. Duan Hai sudah, bukan CEO Corona lagi. Ini tidak mungkin. Kau tak mungkin menangkap semua direktur di dunia dalam semalam. Nangga menawarkan hadiah 2. Semua masyarakat besar dan kecil di seluruh dunia dimobilisasi. Bahkan jika dia bersembunyi di langit, aku bisa menyeretnya keluar. Duan Hai, langkahku ini adalah memberinya rasa obatnya sendiri. Bagaimana rasanya? Mo Xiaonan, aku masih punya 10% saham Rimian. Aku masih bisa kembali. Aku ingin membeli semua sahammu untuk $1. Saham Rimian ini ada di tanganku. Bahkan jika kau membunuhku, itu tidak akan membantu. Ahau, bawakan presentasi khusus itu.
Berani kau sentuh keluargaku? Mo Xiaonan, bajingan. Aku tidak serendah dirimu. Saudara-saudara Ahau hanya menonton dari jauh. Mereka belum menyentuh mereka. Selain orang tuamu, istri anak-anak, kau juga punya 3 gundik, 2 anak haram, dan 1 anak perempuan haram. Saat ini, mereka semua dalam asuhanku. Duan Hai, sekarang aku memberimu 2 pilihan. Serahkan semua sahammu, atau bergabunglah dengan istri dan anak-anakmu di jalan menuju akhirat. Bayar nyawa orang tuaku. Bicaralah. Jangan buang waktu, Nangi. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Ahau, bawa dia ke Corona. Awasi dia menyerahkan semua sahamnya. Jika dia mencoba trik apapun, bertindak segera. Nona Sun, sekarang situasinya sudah beres. Kami akan pergi. Tuan Mo, tolong tunggu. Bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Baiklah, Nona Sun. Silakan. Hotel Dongyang. Tuan Mo, aku sangat beruntung memilikimu di sini hari ini. Kalau tidak, aku tidak hanya akan kehilangan lauk paus, tetapi menjadi pendosa keluarga. Apa maksudmu dengan itu, Nona Sun? Pernahkah kau mendengar tentang senjata genetik? Konon, ini beberapa generasi lebih maju dari bom atom, senjata pemusnah dunia, senjata kiamat. Benar tanda tanya? Ya. Untuk mengembangkan senjata genetik, kekuatan utama sedang merencanakan di satu sisi untuk mendapatkan data dari negara lain. Dan di sisi lain, mereka mencoba segala cara untuk melindungi data mereka sendiri. Walesia adalah orang yang melaksanakan 2 tugas ini untuk Kerajaan Naga. Operator sebenarnya, itu disebut Proyek Perisai Naga. Mengapa kau memberitahuku ini? Tuan Mo adalah keturunan dari keluarga Raja Obat Mo. Aku pernah dengar bahwa Duan Hai selalu ingin mendapatkan ringkasan Raja Obat keluarga Mo. Betul. Kalau begitu, apa yang kau pikirkan? Aku curiga, Duan Hai sedang diperintahkan oleh kekuatan eksternal untuk memanfaatkan proyek perisai naga, data genetik, ditambah resep ilahi dari buku pegangan Raja Obat, menerapkan konspirasi dahsyat yang tak terkatakan. Benar saja, itu terhubung ke kekuatan eksternal. Tuan Nan, ada apa? Tidak ada. Apa yang kau katakan terlalu besar. Aku sedikit kesulitan menerimanya. Aku jujur padamu hari ini. Aku ingin bergabung dengan Tuan Mo untuk melawan musuh yang kuat bersama. Aku masih memikirkan cara meyakinkanmu. Aku tidak menyangka kau akan begitu proaktif. Ini masalah kepentingan nasional. Aku, Mo Xiaonan, tidak akan mengelak dari tanggung jawabku. Jadi apa? Aku bersedia menawarkan 1000 emas Jinghai untuk menjadikan Tuan Mo sebagai suamiku. Nona Sun, panggil aku Yi. Yi. Kita baru saling kenal kurang dari 1 jam. Bukankah pembicaraan tentang pernikahan ini terlalu cepat? Tuan Mo dengan bakat yang tak tertandingi. Jika aku bersikap malu-malu, bukankah aku akan kehilangan kesempatan besar? Apakah gadis-gadis zaman sekarang semuanya begitu agresif? Dia terlalu Zhuyu juga. Kenapa semua orang ingin tidur denganku saat pertama kali bertemu? Tuan Mo, bagaimana menurutmu? Naskahnya tidak ditulis seperti ini. Aku tidak seharusnya menikah denganmu. Tuan Mo, kenapa kau diam saja? Apa Yi tidak cantik? Tentu saja kau cantik. Cantik. Sangat cantik. Benarkah? Kalau begitu, katakan apa yang cantik dariku. Misalnya matamu lebih besar dan lebih cantik dari mata Xiaoyu. Tuan Mo, kau tak henti-hentinya membicarakan Xiaoyu. Apa kau sudah bersamanya? Tidak. Aku dan Xiaoyu hanya rekan kerja. Orang berbakat seperti Tuan Mo pasti punya banyak teman wanita dekat. Tentu saja banyak. Tuan Mo, ayo mandi bersama. Tidak, terima kasih. Aku cukup bersih. Aku akan menunggumu di luar. Tuan Mo, aku sudah selesai. Tuan Mo, kenapa kau tidak datang dan memelukku?
Apa kau suka kalau gadis-gadis lebih proaktif? Tuan Mo, kenapa kau? Dia sudah pergi. Pergi? Xiaonan bilang, Xiaonan, dia menghargai kebaikan Nona Sun. Dengan musuh yang kuat di depan mata, dia tidak ingin terganggu oleh urusan asmara. Selamat tinggal. Hei, Xiaoyu, kau tahu aku presur. Aku tahu sedikit. Hei Xiaoyu, kau mau kemana lagi? Kembali tidur? Atau mau melebarkan mataku?